seorang juru kunci ya, juru kunci gua ini itu kan bercerita tentang sejarah gua ini dan tentang keganjilan di dalam gua ini. Juru kuncinya kok kan sering kesini kan ya, namanya juru kuncinya udah apal, tetapi dia itu sangat melekat tentang adanya makhluk gaib di dalam gua ini. Jadi katanya itu ada sesuatu yang apalah tiba-tiba muncul datang ketika pas juru kunci mengantarkan tamunya ke sini, itu datang di depannya atau di belakangnya. Subhanallah. Gempa ini ya? Dengar gak? Jangan. Gempa megatus ini ya? Astagfirullah. Terdengar jelas loh. Baik. Jam berapa, tanggal berapa nih host biar nanti? Oke. 402. Baik ya. Ini untuk jadi jam 4 kurang ya. Ini teman-teman, tadi barusan ada gempa ya. Ketika tadi ini berarti ini ada respon alam. Coba sekarang aktifkan indera penglihatanmu, coba aktifkan ini. Khayal melihat sesuatu nih. Cepetan. Saya merem ini ya. Cepat, mau dulu hilang cepetan ini. Cepat ya, mana? Ini cepetan. Nih, sebelah saya ini. Nih. Allahu Akbar ya Allah, kaki ini. Supaya tenang dulu. Tidak akan ya. Tenang. Astagfirullahaladzim, jangan saru. Astagfirullahaladzim. Wah, tuh kelihatan tuh. Nah, itu nanti kita ke sana tuh, ke gunung itu. Yang ada goanya itu nanti ke sana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, dan juga Yon TV Purwokerto Kreator Jawa Tengah. Salam lembut. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menghibur kalian dalam perjalanan tadabbur alam atau perjalanan dikir jalan yang kita berusaha untuk mengartikan, menafsirkan dengan apa-apa yang dijabarkan oleh semesta ini dan apa-apa yang kita alami. Dan nanti kita akan mendatangi gua itu sebelah sana, ada gunung dan terdapat gua. Ya, itu sebelah sana. Gua ada sebelah sana ya. Dan cerita itu sangat fenomenal dan bahkan terkenal di area sini bahwa banyak tamu yang datang ke gua itu, karena itu kan gua keramat ya, bukan gua alam tapi gua keramat yang sering orang berziarah ke sana ya. Itu ya dikeramatkan itu ya. Iya, dan ketika tamunya datang ke sana itu selalu disambut oleh makhluk-makhluk aneh ya. Kadang-kadang berubah-ubah lagi ya. Penasaran nih. Ya iya, daripada kita baiklah, yuk daripada kita penasaran, kita kali ke sana aja yuk. Yuk. Yuk, kita urutan lagi. Diurutkan dari tadi di sana tuh sampai ke urutan sebelah sana, nanti kita cari yang di bahu tadi. Goanya katanya yang seperti segitiga itulah. Iya katanya sih. Nih belum ketemu, tenang aja. Ya, nggak tahu ya nanti. Maka dari itu nanti kita kasih cari mungkin di gunung itu ya. Di gunung sebelah sana mungkin. Tuh kan? Ya, iya. kebun itu ya. Jadi memang sih di dekat kebun, ada gunung goa itu. Kita cari-cari belah sini belum ada. Ini masih nggak bawa ini sih, nggak bawa pemandunya. Ya biar lebih kelihatan seru gitu maksudnya ya. Kalau nggak pemandu ya kurang seru lah. Ya itu lagi aja yuk. Ya, iya gimana? Ini rekut sekali ya, dan juga curam ininya tuh. Lewat sini bisa kan ya? Bisa lewat sini ya? Aduh, coba aja yuk. Wah nih, hati-hati. Nih, turun lagi aja. Nggak apa-apa. Lewat sini. Udah
Aduh sini. Aduh. Aduh. Ya, makanya hati-hati. Dan di sini tuh melewati kebun-kebun ya. Ini kebun petani di sini. Ini apa namanya, pohon singkong. Tapi ini bukan diambil singkongnya, tetapi ini diambil daunnya, mungkin untuk bikin pecel atau bikin apa nama itu, keluban ya. Keluban itu apa ini ya? Keluban itu makanan khas Jawa ya, khas Jawa banyak. ya? Iya. Kadang apa penonton dari Hong Kong, dari Singapura. Ya nanti itu sayuran apa ya, jenis apa namanya itu malah justru malah bahasa itu berasal dari Taiwan ini, keluban. Ini bukan nih guanya. Ini bukan. Oh, cek dulu yuk. Cek dulu daripada nanti kita terlewatkan. Ya iya. Kita lebih teliti tuh, naik turun gitu, jangan bosen. Weh. Bukan. Rapet nih. Rapat ini ya? Rapet, bukan ini berarti. Ya, gini aja. Namanya kita kan lagi di jalan itu ya harus bisa mengartikan apa-apa yang dilihat. Tadi yang dianggap goa ternyata rapet ya. Ini penggambaran lagi, kita tuh jangan rapet ya. Rapet pikirannya, tertutup. Tertutup itu tidak bisa mengakses apa-apa. Bahkan tidak bisa mendengar bisikan-bisikan dari semesta. Nah, kenapa sih ya? Nah, rapet itu tertutup. Tertutup itu kafir. Berarti ayo kita buka apa namanya aksesnya dengan apa? Ya pikiran yang lapang ya. Makanya sering-sering baca buku, sering-sering baca supaya pinter. Nah, kita di sini membaca apa? Membaca bahasa alam. Ya. Udah yuk. Nah. Kebanyakan baca komik apa ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Justru ini ya kalau namanya memang konten terkesan seperti anak-anak, seperti konten anak-anak. Justru namanya juga hiburan, menghibur anak-anak, menghibur kekanak-kanakan dalam diri kita ya. Jadi tanpa disadari kita pun ada jiwa kekanak-kanakan yang selama ini kurang sentuhan. Nah itu ya, mudah nggak? Yuk kita sentuh jiwa kekanak-kanakan dalam diri kita sambil hiburan selasakan di sini nih. Aduh, lewat jalur mana lagi nih? Tidak ada akses nggak? Waduh, mau sebelah. Alah, udah langsung aja ke gua itu yuk. Yuk lah, di sini nggak ada. Jangan bosan ya. Tenang aja. Ya, di sini banyak tumbuhan-tumbuhan yang kering nih. Kayak daun ini pada kering, semuanya kekeringan karena sekarang musim kering. Ini kalau kering seperti ini apa mudah terbakar ya. Dalam pengaplikasian kita, kalau kita selalu membiarkan diri kita kering, kita pun akan mudah terbakar, mudah marah-marah ya. Mudah terprovokasi. Ya iya. Apalagi kantong kering ini ya. Terbakar ini ya. Makanya ya kita suburkan. Suburkan apanya? Kesadaran ini suburkan supaya tidak mudah terbakar. Tidak mudah marah, biasa saja tuh. Kalau ada hater apa biasa saja ya. Ayo ayo. Namanya juga hater. Ya iya. Jangan mudah terbakar loh. Lewat. Oh, ini nih. Lewat sini yuk. Turun lagi aja. Turun ke itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hati-hati ya. Oke. Hei, gua nih. Ini nih, coba perhatikan. Tuh, ini kan. Oh, Pasar apa hotel ini ya? ini kayak mall nih. Baik ya. Kita perhatikan dulu dari segala sisinya. Tapi nyatanya mungkin ini nggak begitu dalam kayaknya deh. Baik, yuk kita masuk aja ke sana. Sebelum kita masuk, sebaiknya kita uluk salam dulu kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di sini. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya,
kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Kita pasang kuda-kudanya. Tahu pasang kuda-kuda enggak? Kuda-kuda tahu enggak? Pasang kuda-kuda. Jadi siapkan mental ya. Supaya nanti tidak begitu agresif. Yang kedua itu tidak baperan ya. Karena banyak orang melihat atau mendengar sesuatu langsung baper ya, langsung timbul mukanya beda ya, atau dengan ekspresi yang berbeda. Nah, iyo supaya tidak baperan ke sini. Nah, ini toh yang dimaksud. Jadi gini ya, seorang juru kunci gua ini itu kan bercerita tentang sejarah gua ini dan tentang keganjilan di dalam gua ini. Juru kuncinya kok kan sering kesini kan ya, namanya juru kuncinya udah apal, tetapi itu sangat melekat tentang adanya makhluk gaib di dalam gua ini. Jadi katanya itu ada sesuatu yang tiba-tiba muncul datang ketika pas juru kunci mengantarkan tamunya ke sini, itu datang di depannya atau di belakangnya, bahkan tiba-tiba muncul wujud yang aneh gitu, kadang-kadang perempuan, kadang laki-laki gitu, seperti maksudnya. Aduh, yuk, agak gemeter juga nih setelah saya mendengar tadi, mendengar juru kunci yang cerita tadi. Saya juga gemeter ini ya. Ya iya. Wah, kayaknya gemeter belum ngopi ini ya. Lihat dulu nih dari sekelilingnya, dari bebatuan yang ada di sini, memang terkesan biasa saja karena ini tidak begitu dalam guanya. Yang kedua ini terang ya, jadi nggak gelap. Jadi ya kesan horornya itu kurang, ya kan? Tetapi biarpun demikian adanya, kita jangan mudah menyepelekan ini ya. Tidak ada salahnya juga kita mempercayai, tapi jangan terlalu fokus, jangan terlalu tenggelam di dalamnya. Berusahalah untuk damai dengan rasa takut itu sendiri. Jadi ibaratnya terang belum tentu tidak angker kan? Ya gitu, iya. Udah yuk masuk aja yuk, pelan-pelan yuk. Loh, ini kok berantakan sekali ya. Apa enggak ada cleaning service di sini? Ya mungkin juru kuncinya lagi ini kan, biasanya kan juru kunci yang membersihkan ini nih. Mungkin ini bekas orang habis ritual di sini, jadi ini untuk samak ya, untuk tempat duduk di sini. Dan di sini ada bekas kemenyan, ada bekas dupa dan bekas wadah kembang ini. Loh, pada ngapain sih sebenarnya di sini sih? Nah, ya ini dibahas supaya tidak menjadi pergeseran anggapan dengan sentimen-sentimennya. Mari kita artikan dengan batin yang lentur, jangan batin yang kaku, jangan merasa diri paling benar gitu ya. Mungkin diantaranya ini pembakaran dupa. Ternyata di Mekah juga ada di sana pembakaran dupa ya. Tapi tergantung cara pemakaiannya dan cara anggapannya, prasangkanya gitu. Ini kan untuk pewangi ruangan, gampangnya seperti itu ya. Jadi untuk mengharumkan ruangan supaya tidak apek, tidak aroma-aroma yang bagaimana. Yang kedua itu untuk supaya pikiran lebih tenang ketika menyerap aroma wangi. Subhanallah. Gempa ini ya? Dengar gak? Jangan. Gempa Megatus ini ya? Sulit. Terdengar jelas loh. Baik. Jam berapa, tanggal berapa nih host biar nanti? Oke. Baik ya. Ini untuk jadi jam 4 kurang ya. Ini teman-teman tadi barusan ada gempa ya. Ketika tadi ini berarti ini ada respon alam. Dengan adanya gempa tadi ya. Jadi berarti alam ini mengiyakan dengan kalimat tadi
betul ya. Untuk mengharap ruangan. Jadi makanya zaman sekarang itu kalau beribadah disunahkan menggunakan wangi-wangi ya, bukan untuk apa tapi supaya nyaman dalam diri kita, supaya pikiran lebih nyaman. Yang kedua, nyaman orang lain, temannya juga nyaman gitu. Udah yuk. Oh, ini berantakan sekali, harus dibersihkan ini ya. Disingkirkan, bersihkan dulu. Ini supaya tidak mengotori pikiran ya, sehingga risih. Kalau risih itu menjadi penghalang terkabulnya doa itu. Ini silakan rumah kita pun harus bersih juga ya, yang rapi, jangan sedikit pun ada debu gitu ya, supaya nyaman di pikiran. Kalau sudah nyaman apa, rezeki pun akan mudah datang ketika pandangannya nyaman, rasanya nyaman ya. Nyaman dipandang. Ya nyaman dipandang. Biasanya ada tembelak ayam ini ya. Ya tembelak ayam paling terletak biasanya. Kalau kita nggak segera tuh bersihkan ya udah ya. Tembelak ayam banyak ini ya. Ya iya, waduh. Ternyata di sini ada jalan setapak nih. Jalan setapak mau ke RT mana? Nggak tahu ini nih. Jadi ada jalan setapak ke sini, mungkin ada lorong ke sana mungkin. Berarti ada ruangannya ke sana nih ya. Punten. Assalamualaikum. Ini makan serem ke sana nih. Makan serem. Ntar dulu nih. Jangan. Ntar dulu. Ada apa ini? Apa nih? Ini pelan ada apa ini? Ntar dulu. Kayak ini sebentar dulu. Kayak apa ini? Serem banget. Pelan-pelan ya. Hati-hati kayak. Astagfirullahaladzim. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bunyi lagi. Bunyi? Kayak gempa, kayak gedung-gedung. Tadi dulu. Aneh loh. Bener ya? Yang dia ngomong itu bener tadi nih. Tadi. Ini loh ada asap ini loh. Asap. Tadi dulu nih. Ini memang ke sini nih. Ke sini. Jalan ke sini nih. Bakaran ini ya? Ada asap apa ini? Ada bakaran ke sini nih. Tadi dulu. Nih. Berarti ada orangnya di sini berarti nih. Tukang sate apa ini ya? Tadi dulu. Apakah ini dimaksud? Aduh. Kepraktikan saja nanti. Aduh. Suara apa ini ya? Ada suara tokek. Tadi dulu makanya itu nih. Berbet begini ya? Coba sekarang aktifkan indera penglihatanmu. Coba aktifkan ini. Khayal melihat sesuatu nih. Cepetan. Saya merem ini ya? Cepat, mau dulu hilang cepetan ini. Cepat ya, mana? Ini cepetan. Nih, sebelah saya ini. Nih. Allahu Akbar ya Allah kaki ini. Supaya tenang dulu. Tidak akan ya? Tenang. Astagfirullahaladzim, jangan saru. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Maaf, Mbah, punten. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbah. Kami mohon maaf tadi atas kecerobohan kami. Ganggu kami. Mohon maaf sekali. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbah. Baik. Mungkin dia tidak merasa terganggu tadi maksudnya. Jadi ekspresinya begini, mohon maaf nih. Kita harus tenang dulu. Makanya tadi saya bilang untuk tenang. Mbah, kami mohon maaf kalau atas ketidaksopanan tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ya Mbah. Maaf bila kedatangan kami tadi mengganggu. Perkenalkan nama saya Tarto, Mbah. Iya. Tarto. Hai dari Cilacap. Iya, Mbak. Jadi kedatangan saya kemari itu sebenarnya lagi bukan untuk apa-apa, bukan juga untuk meminta sesuatu dalam gua ini, tetapi saya ingin mengkaji tentang katanya di dalam gua ini sering ada makhluk aneh gitu maksudnya. Jadi kalau dari orang-orang biasa saya tidak akan ke sini ya. Tetapi ini juru kuncinya yang langsung bercerita. Jadi
terdorong batin saya untuk mendatangi ini. Iya maaf. Bukan Mbah, tapi justru dengan adanya apakah yang katanya makhluk aneh, saya jadi penasaran gitu. Maaf. Iya maaf. Jadi juru kuncinya begini ceritanya. Ketika mengantarkan tamu ke sini untuk berdoa, itu selalu disambut oleh makhluk aneh. Ya katanya kayak manusia, tapi kadang-kadang jadi perempuan, kadang laki-laki. Apakah itu 1 atau 2 atau berapa nggak tahu. Tapi juru kunci itu hanya bicara seperti itu. Dan saya sempat bertanya juga kepada juru kunci itu. Iya, jadi bertanya apakah makhluk itu bicara, bisa komunikasi dengan kita manusia. Kata juru kuncinya tidak, hanya wujud saja seperti itu. Maaf. Iya. Mbah, siapa namanya juru kuncinya? Mbah Dalban ya? Dalban ini ya? Oh, Mbah Dalban juru kuncinya, Mbah. Oh, baik, iya. Iya. Maaf, Mbah. Mbah sendiri termasuk juru kunci di sini atau memang sudah lama di sini, Mbah? Oh, sudah lama di sini. Iya. Apakah Mbah pernah melihat Mbah tentang katanya ada makhluk gaib yang kadang ada jadi perempuan cantik katanya, kadang jadi orang tua kayak kakek-kakek, kadang nenek-nenek. Apakah Mbah pernah bertemu dengan mereka itu? Berarti itu panjenengan, Mbah. Maaf. Berarti ini nih. Dia sendiri. Waduh. Mbak. Mbak Kujat sama temennya, Mbak, apa sendirian, Mbak? Maaf nih, kadang-kadang jadi katanya jadi perempuan cantik. Oh. Jadi kalau tamunya laki-laki, jenengan jadi wujud laki-laki perempuan gitu maksudnya. Kalau tamunya laki-laki menjadi perempuan, yang dilihat perempuan. Tapi kalau tamunya perempuan menjadi laki-laki gitu. Oh, baik Pak. Terus kenapa seperti itu, Mbak? Maksudnya jenengan kok cuma muncul nggak berbicara apa-apa, Mbak? Maksudnya mungkin ada yang perlu disampaikan oleh jenengan atau biar orang-orang paham gitu. Iya. Oh, baik. Bukan menyalahkan siapa-siapa ya, Mbah, termasuk Mbah Dalban tadi. Karena mungkin ketidaktahuan atau kurang wawasannya, jadi tidak tahu. Sebenarnya gini teman-teman, beliau ini justru ingin meluruskan kepada si tamunya dan juru kuncinya. Tapi kalau sama juru kunci ini selalu muncul, tetapi kalau sama juru kunci lain tidak muncul, tidak ada. Berarti secara tidak langsung Mbak ini memang ingin meluruskan kepada si juru kunci ini. Kira-kira apa Mbak yang disampaikan Mbak? Kira-kira lebih untuk biar lebih paham. Iya. Oh, berarti juru kunci itu salah memprogram. Jadi ngunci apa sebenarnya gitu. Jadi salah programnya. Jadi menurut Mbak ini tadi yang disampaikan, untuk membuka kunci yang sebenarnya itu bukalah kunci hatimu, kunci pikiranmu supaya terbuka luas, ya. Sehingga kalau sudah terbuka mudah mengakses, artinya bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Karena Tuhan dalam diri itu tidak seolah-olah cuek, tidak lihat, ya. Jadi tidak terbuka, makanya dibuka kuncinya. Kunci bukan dikunci
gua, tetapi justru malah harus dibuka itu kunci daripada hati kita masing-masing dikunci supaya lebih tenang menghadirkan Tuhan. Akhirnya doa-doa pun mudah terwujud seperti itu. Oke, Bang, nggih. Oh, berarti selama ini si Mbah Dalpan ini mungkin karena kurang wawasan, maaf Mbah, bukan karena menyalahkan, memang begitu lebihnya Mbah ya. Loh kenapa Mbah? Kenapa kok kalau tamunya laki-laki kok menjadi perempuan? Heeh. Iya. Oh, ini untuk merangsang apa pikirannya, bukan merangsang apa, merangsang pikirannya sehingga bisa terbuka hatinya gitu. Kayak macam apa terapi gitu, Mbah. Oh. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, baik. Jadi selama ini banyak orang-orang yang terkunci pikirannya supaya dibuka, supaya bisa mengakses segala sesuatu yang gaib. Yang gaib itu apa sih? Termasuk Tuhan itu gaib karena tidak terlihat, gitu. Tapi supaya membuka tabirnya itu memang harus dikuncinya dibuka, gitu. Jadi cara membukanya yang salah, gitu, cara kuncinya ternyata. Baik, baik Mbah. Terus manfaatnya kira-kira apa Mbah? Kira-kira kalau sudah terbuka kunci batin dan pikiran kita. Iya. Akan dicukupkan segala sesuatunya karena memang sebetulnya katanya sudah dicukupkan. Cumanya manusianya membatasi diri dan selalu mengejar-ngejar rezeki, padahal sudah disediakan, tinggal mengambil. Kalau memang sudah terbuka batin dan pikirannya, akan mudah mengambil rezeki itu, tinggal mengambil saja, ya. Kita tidak perlu berupaya kerja keras untuk mengejar-ngejar gitu. Oh, baik, baik. Ya, nanti apakah kira-kiranya saya boleh untuk meluruskan ini kepada hijil kunci Mbak supaya ini oh katanya nggak boleh. Nggak boleh, nanti saja biarkan beliau yang akan meluruskan dengan caranya, karena Mbah ini punya cara tersendiri untuk apa namanya caranya ngomong, karena memang namanya kadang-kadang hati kalau disuruh-suruh itu nggak mau, tapi diemong malah bisa paham gitu. Iya. Nah Mbah tadi namanya siapa Mbah kalau boleh tahu? Iya. Iya. Mbah Lindu Petir. Mbah Lindu Petir, apakah yang tadi itu bunyi jedor gitu loh? Berarti Lindu itu kan gempa ya? Iya. Terus petir itu apa kilat? Kapan namanya itu? Guntur ya? Iya, guntur. Sama guntur. Oh, baik, Mbah. Jadi iya, Mbah. Jadi Lindu itu untuk menyentol dan gempa tadi adalah gempa, dan petir itu untuk menyentol pikiran kita supaya paham. Gitu. Oh, alhamdulillah Mbak. Saya mulai sadar, saya mulai paham bahwa semua ini hanyalah bahasa kiasan sanet Pak yang harus diluruskan. Iya. Ternyata kita selama ini juga tertutup nih. Ayo buka hatinya, batinnya. Jangan dibatasi diri, jangan kerdil pikirannya, jangan kerdil batinnya, pikiran yang lebih luas supaya mudah mengakses segala sesuatu yang dijabarkan. Iya. Iya Mbak. Baik. Alhamdulillah saya semakin sadar, semakin paham, ternyata sangat lembut sekali bahasa ini. So, kalau kita tidak melembutkan hati kita, ya tidak paham, akan selalu gagal paham. Aduh, Lindu, gempa lagi ya. Mbah,
Waduh. Astagfirullahaladzim. Tadi bener ada gini loh Mbak, kan? Ya udahlah, kita menjadi. Daripada nanti ambruk Mbak. Udah yuk. Ayo yuk. Udah yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim. Mau bisa madam ya. Bismillah. Aduh. Teman-teman nanti dulu nih. Luar biasa ya. Jadi ternyata banyak sekali bahasa-bahasanya itu sangat sulit dicerna ya. Ya, betul tadi itu. Kalau kita tidak merendahkan ego kita, ya nanti kita akan selamanya terkunci pikirannya, ya terkunci seperti layak tadi cerita tadi. Seorang juru kunci justru malah mengunci pikirannya sendiri, yang seharusnya bisa mengunci atau membuka kunci hati para tamunya, tamu-tamu datang malah justru dia malah mengunci dirinya sendiri sehingga tamunya pun terkunci. Ya, ini arti yang dimaksud dari seorang pertapa tadi adalah supaya kita bisa membuka hati kita dan pikiran kita yang selama ini terkunci. Ya, legowo, tenang, leluasa. Jadi pemikirannya lebih luas, jangan ortodok, jangan dalam ruang lingkup itu saja. Yuk naik ke levelnya lagi. Nah, supaya nanti bisa mengakses segala sesuatunya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan mudah-mudahan juga kalian mulai detik ini juga kalian akan terbuka hatinya sehingga lebih mudah dialiri rezeki, mudah mendapat keberkahan, keberlimpahan, dan apapun yang menjadi keinginan, cita-cita kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.